Kualitas pendidikan nasional selalu menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia masa depan. Maka tepat pada perayaan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program hasil terbaik cepat PHTC sebagai upaya mempercepat pemerataan kualitas pendidikan nasional. Peluncuran ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mewujudkan pendidikan bermutu sekaligus merata. PHTC di sektor pendidikan tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang revitalisasi satuan pendidikan, SMA Unggul Garuda, dan digitalisasi pembelajaran. Karenanya, program percepatan revitalisasi sekolah, transformasi digital pendidikan, dan pengembangan SDM guru menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045. Terdapat 4 program utama PHTC untuk sektor pendidikan yang digaungkan oleh Presiden Prabowo, yakni rehabilitasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, bantuan bagi guru honorer, dan dukungan pendidikan bagi guru yang belum berijazah D4 atau S1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Dirjen Paudikdasmen Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp16,97 triliun untuk merevitalisasi sebanyak 15.523 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sementara untuk sektor digitalisasi pembelajaran, pemerintah mengucurkan anggaran hingga sebesar Rp8 triliun bagi 285.865 satuan pendidikan. Seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kemendikdasmen, baik negeri maupun swasta, akan direvitalisasi agar terbangun ekosistem digitalisasi pembelajaran yang mumpuni. Dalam pelaksanaannya, digitalisasi pembelajaran juga dikuatkan dengan penyediaan perangkat media seperti interaktif flat panel IFP, laptop, media penyimpanan konten pembelajaran, dan lainnya. Selain itu, untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, seluruh satuan pendidikan akan dilengkapi dengan internet satelit dan panel surya, sehingga proses belajar dapat tetap berjalan meski sekolah itu berada di daerah tanpa listrik. Jadi sebenarnya kalau ada masyarakat yang masih menanyakan, ada sekolah yang infrastrukturnya masih belum memadai, kok sudah mau diberikan perangkat teknologi yang canggih. Supaya diketahui saja bahwa infrastruktur dan teknologi itu berbarengan. Jadi sehingga tidak ada namanya meninggalkan infrastruktur karena berada di dalam impres yang sama, yaitu bunyi impresnya revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Nah, bidang pendidikan memang 3 yang paling krusial ya, mulai dari satuan pendidikannya, ya, kemudian pendidiknya, ya, kemudian juga infrastrukturnya. Nah, jadi infrastruktur, teknologi, dan guru, nah, bahasa sederhananya itu. Sehingga 3-tiganya berjalan berbarengan. Poin kita adalah digitalisasi pembelajaran dijalankan tanpa meninggalkan perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan guru. Kementerian Dikdasmen menyiapkan paket materi pembelajaran yang akan digunakan di sekolah-sekolah penerima perangkat pembelajaran digital. Program digitalisasi ini ditopang oleh perangkat Smart Classroom dan platform pembelajaran berbasis teknologi bernama Ruang Murid sebagai bagian dari super aplikasi Rumah Pendidikan. Melalui metode interaktif ini, anak-anak bisa belajar dengan lebih menyenangkan. Terdapat lebih dari 2.500 paket pembelajaran untuk sekolah-sekolah yang menggunakan interaktif flat panel. Konten pembelajaran yang tersedia juga amat variatif, dari video hingga game edukatif. Jadi layar sentuhnya itu interaktif, seperti kita main tab. Nah, jadi tab tapi ini bentuknya papan tulis. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa melakukan anotasi, jadi papannya bisa dicoret-coret, atau guru bisa menulis hasil diskusi, pembahasan, atau simulasi yang dilakukan di dalam papan interaktif itu kemudian bisa disimpan ya,
Kemudian bisa disimpan dalam bentuk file yang disesuaikan ya, mau bisa image, ya, bisa teks, tergantung apa yang ditampilkan di dalam papan interaktif itu, kemudian bisa disimpan, dibagikan ke peserta didik. Bahkan jika hal-hal yang penting yang bisa atau perlu dikirim ke orang tua pun juga itu bisa dikirim ke orang tua. Jadi yang pertama, kita harus akselerasi kelas-kelas kita sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan informasi yang lebih ya dari biasanya. Nah, akselerasi ini memang opsi yang paling tepat adalah dengan menggunakan teknologi. Jadi konten-konten interaktif, konten-konten terkini bisa kita gelontorkan ya ke anak-anak kita di seluruh Indonesia. Termasuk juga guru-guru terbaik akan kita minta untuk mengajar ya, ke seluruh sekolah di Indonesia. Yang ketiga, Pak Presiden juga berkali menyampaikan banyak sekolah-sekolah yang memang kekurangan murid atau kekurangan guru tertentu ya. Guru-guru yang memang diharapkan bisa ada di seluruh sekolah di Indonesia. Maka dari itu dengan konten-konten ini paling tidak bisa menutup gap akses. Nah, jadi semua sekolah harus punya akses yang sama. Pemerhati sektor pendidikan Doni Kusuma mengatakan, digitalisasi telah menjadi bagian hidup anak-anak di zaman modern ini. Karenanya, program hasil terbaik cepat di sektor pendidikan dinilai menjadi langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Digitalisasi itu kan udah bagian dari hidup anak-anak. Sekarang ini anak-anak yang tahun 2000 lahir itu generasi alpha. Yang anak-anak tahun 2000 sekarang malah udah 26 tahun ya. Yang kemarin 2015-2010 mereka 15 tahun. Yang anak tahun 2020 lahir itu sekarang yang anak TK, SD. Kamu lihat apa yang mereka pegang? Gadget semua. Itu nggak hanya di kota, di daerah juga sama. Jadi kalau digitalisasi sejak awal itu ya memang sudah benar. Gitu. Jadi kenapa anak TK PAUD itu harus? Ya karena memang itu dunia mereka. Jadi menyosialisasikan bagaimana menggunakan teknologi digital dengan baik, bertanggung jawab, bisa mengontrol, itu harus sejak dini. Dan itu butuh kerjasama dengan orang tua juga dan masyarakat. Ya, jadi digitalisasi itu adalah sebuah kondisi yang mau tidak mau harus dilakukan kalau pendidikan kita maju. Itu. Dan Pak Prabowo sudah memulainya. Dan saya harapkan digitalisasi ini benar-benar dikawal dengan baik. Jangan sampai program yang baik ini mengorbankan orang-orang yang pelaksana di lapangan. Hadirnya interaktif flat panel IFP disambut baik oleh siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri Kebon 017. Bagi mereka, penggunaan IFP bermanfaat dalam mata pelajaran tertentu, seperti pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK di luar kelas, serta metode pembelajaran deep learning di dalam kelas. Terik matahari tidak menyurutkan semangat para siswa kelas 6 SD Negeri Kebon 017 Jakarta untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sejak sekolah mereka mendapatkan bantuan 1 unit interaktif LED panel IFP, suasana belajar di luar ruangan menjadi berbeda, alias lebih hidup dan menyenangkan. Ahmad Fauzan adalah salah satu murid kelas 6C SDN Kebon 017. Menurut Fauzan, hadirnya papan interaktif membuat mata pelajaran terasa lebih menarik untuk dipelajari sehingga tidak membosankan. Ada hal-hal seru yang Fauzan rasakan ketika menerima pelajaran olahraga dengan medium papan interaktif cerdas. Senada dengan Fauzan, Kayla Mutia Apple merasa bahwa penggunaan IFP membuatnya lebih mudah memahami materi pelajaran dan menjadikan suasana kelas lebih cair. Hal ini tentu saja mendongkrak semangat belajar Mutia dan rekan-rekannya. Sejak ada IFP, kita lebih gampang belajarnya, lebih asik, lebih seru, dan lebih gampang untuk mengakses ke mata pelajarannya. Mata pelajaran PJOK sih.
Ya karena cita-cita dari kecil pengen jadi atlet bola atau futsal. Senang dan lebih gampang belajarannya. Awalnya di papan tulis, sekarang lebih gampang nulisnya di IFP. Setelah ada IFP, semoga teman-teman dan aku lebih giat belajar dan semangat. Sekolah Dasar Negeri Kebon Kosong 17 merupakan satu dari 4.980 sekolah di daerah khusus Jakarta yang mendapatkan bantuan papan interaktif pembelajaran dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan sebanyak 288.865 satuan pendidikan di seluruh Indonesia menerima bantuan IFP. Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dalam jumlah sasaran penerima IFP terbanyak, yakni 37.534 sekolah. Menyusul kemudian Jawa Barat sebanyak 37.190 sekolah, Jawa Tengah sebanyak 33.007 sekolah, Sumatera Utara 16.294 sekolah, dan Sulawesi Selatan sebanyak 11.119 sekolah. Dampak positif hadirnya papan pintar di kelas tidak cuma dirasakan para siswa, tetapi juga para guru. Menurut Mega Yuwita Pertiwi, penggunaan IFP membuat anak-anak didiknya cenderung lebih tertarik untuk belajar dan berinteraksi. Menyikapi hal tersebut, guru yang mengampu semua mata pelajaran di kelas 6 ini lantas aktif menerapkan pola didik inovatif dan bersifat dua arah. Misalnya menghadirkan kuis, permainan di word wall, quizzes, dan playground. Selain Mega, guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, Adi Ardiansyah, turut menyambut baik program papan pintar di sekolah. Ia menilai keberadaan IFP terbilang jitu untuk meningkatkan keterlibatan sekaligus memantik antusiasme anak dalam kegiatan pembelajaran. Menurut saya, penggunaan IFP di kelas itu sangat membantu bagi kami para guru karena lebih ringkas, kemudian juga lebih canggih, serta membuat anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Sebelum ada IFP, kami belajar masih konvensional, menggunakan papan tulis, menggunakan proyektor, di mana itu masih satu arah. Namun setelah kami mempunyai IFP, kami bisa belajar dengan dua arah karena siswa kami dapat ikut aktif di dalam pembelajaran seperti ikut menggambar, menulis, kemudian memilih, dan lain sebagainya. Ya, setelah IFP atau Interactive Flat Panel masuk ke SDN Kebon 017, sebetulnya sebelum IFP masuk pun SDN Kebon 017 sudah melaksanakan digitalisasi pembelajaran. Namun ketika adanya IFP, pembelajaran digital di SDN Kebon 017 lebih banyak dilaksanakan, khususnya di Penjas Orkes juga. IFP ini sangat membantu dalam penyampaian materi Bu yang kompleks, seperti tadi menampilkan bentuk lapangan badminton. Kalau hanya gambar-gambar saja kurang menarik. Dengan adanya IFP ini, gambar lapangan badminton lebih berwarna dan lebih menarik, sehingga perhatian siswa juga lebih meningkat. Kepala SD Negeri Kebon Kosong 17 Acik Nuraini menyebut pihaknya merasa sangat terbantu dengan adanya Interactive Flat Panel atau IFP dari pemerintah. Meski sebelumnya SD Negeri Kebon Kosong 17 telah menerapkan digitalisasi pembelajaran dengan memanfaatkan proyektor, namun hadirnya IFP membawa perubahan dari sisi cara mengajar guru dan pendekatan mereka kepada murid. Siswa dan guru semakin antusias dalam melakukan pembelajaran dua arah. Karena sebelumnya kan guru melakukan pembelajaran secara konvensional, hanya melalui papan tulis, kemudian mereka membawa infokus. Tentu saja dengan adanya IFP, pembelajaran semakin mudah dan anak-anak semakin antusias dalam mengikuti pembelajaran karena mereka dapat langsung interaktif dengan IFP tersebut gitu. Anak-anak bisa secara aktif, secara langsung memakai
IFP tersebut gitu dapat secara langsung berinteraksi di kegiatan pembelajaran. Kemudian sekarang kan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sangat menarik untuk anak-anak sudah banyak ya. Jadi dengan adanya IFP ini semakin menambah kelengkapan pembelajaran di sekolah-sekolah gitu. Anak-anak tentunya dengan prinsip pembelajaran deep learning yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ini sudah sangat memenuhi lah gitu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan program papan interaktif cerdas hingga ke seluruh pelosok negeri, tidak terkecuali ke ujung timur Indonesia, Papua. Hal ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk menerapkan program digitalisasi pembelajaran secara adil dan merata. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan program papan interaktif cerdas tersalurkan secara merata ke satuan pendidikan dari barat hingga timur negeri ini. Di Provinsi Papua terdapat sebanyak 1.393 satuan pendidikan yang menjadi sasaran penerima interaktif flat panel IFP tahap pertama. Di Kota Jayapura tercatat hingga Oktober 2025, sebanyak 187 satuan pendidikan telah menerima bantuan IFP, yakni 44 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 78 sekolah dasar, 42 sekolah menengah pertama, dan 23 sekolah menengah atas. IFP ini perangkat ajar yang baik sekali ya. Kalau sebelumnya yang lalu kita punya Chromebook, itu sebenarnya membantu, tapi ini kan karena layarnya besar, ini juga membantu guru dalam proses pembelajaran, kemudian mengeliminir pembelajaran buku ya. Buku penting juga, tetapi untuk media pembelajaran dengan flat ini sebenarnya membuat interaksi dan membuat daya tarik antara anak siswa dengan guru tuh jadi lebih terbuka gitu. Jadi mungkin selama ini monoton, kita hanya mendengar guru, tapi dengan adanya alat ini justru interaksi pembelajaran itu tidak hanya materi yang diberikan dari buku atau dari guru, tetapi bisa menambah dengan konten-konten pembelajaran yang lain yang bisa menginspirasi anak itu. Bagi para guru di SMP Negeri 6 Jayapura, salah satu manfaat positif dari hadirnya IFP adalah peningkatan kemampuan mengajar. Hal tersebut diakui oleh salah satu guru matematika di sekolah ini, yaitu Marten Sampe. Sebelum dipercaya untuk memulai mengajar dan menggunakan papan interaktif cerdas, Marten sempat bertolak ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK. Kegiatan tersebut digagas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam gelaran BIMTEK, Marten dan guru-guru lain dari seluruh Indonesia mendapatkan berjuta pengetahuan baru mulai teknis penggunaan IFP, pengoperasian, penggunaan dalam pembelajaran, hingga penggunaan platform-platform yang sudah tersedia di IFP. Kalau sebelumnya kita biasanya kan pembelajaran itu lebih berfokus kepada guru. Nah sekarang dengan adanya IFP kita bisa lebih banyak kegiatan belajar mengajar lebih beragam. Kita bisa menggunakan dalam bentuk video, dalam bentuk animasi, apalagi IFP ini dapat terkoneksi dengan internet. Yang pasti kemudian anak-anak bisa lebih kemudian menggembirakan dalam kegiatan belajar mengajar, terus memperoleh makna dari kegiatan proses belajar dan juga memiliki kesadaran bahwa kita menggunakan ini IFP itu sungguh luar biasa. Cara uniknya saya ya
bagaimana saya mengajarkan anak-anak itu, mereka harus mengalami, artinya tampil hadir langsung. Bagaimana cara supaya, oh ternyata matematika seperti begini. Terus kemudian kalau kita belajar matematika dengan cara bermain, kemudian kuis, itu anak-anak bisa lebih menyenangkan. Mereka bisa mendapatkan maknanya di situ. Bahwa oh saya gembira, saya senang, terus kemudian saya mengerti bagaimana proses belajar mengajar yang disampaikan oleh Pak Guru. Sebagai guru yang ditunjuk untuk mengikuti BIMTEK di Jakarta, Marten kemudian memiliki tugas untuk menebarkan pengetahuannya perihal penggunaan interaktif flat panel kepada guru-guru lain di sekolahnya. Salah satu guru di SMPN 6 Jayapura yang beroleh ilmu baru dari Marten adalah Julia Hendrika Sikowai. Sosok yang mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9 ini mencermati faedah IFP yang memberikan kemudahan baginya untuk mengakses visual yang bersifat 3 dimensi. Pengalaman saya pertama kalinya, anak-anak sangat kaget, terus antusias, sampai ada yang bilang, Bu Guru, lagi, ulang-ulang kembali. Jadi mereka tuh sangat gembira sekali dengan adanya papan tulis digital ini. Pada saat materi reguler di kelas, itu perbandingannya agak berbeda sekali. Karena di sana anak-anak masih ada beberapa yang masih tidak fokus. Nah, tidak fokus mungkin karena visual, gambarnya kurang menarik. Terus anak-anak juga agak setengah mati untuk ke depan. Jadi tulisannya kecil, gambarannya kecil. Jadi mereka harus lihat, mungkin bisa maju ke depan, atau tidak, mungkin mereka masih tidak fokus. Tapi kalau dengan yang tadi, mereka bisa langsung memperbesar, jadi tulisannya bisa tahu mereka menulisnya dengan baik. Terus yang lebih menarik lagi gambar-gambarnya. Jadi aplikasinya juga di situ kita bisa gunakan aplikasi yang sesuai dengan kita yang sudah ada. Kalau tantangan buat saya tuh harus ke depannya mencoba lagi. Karena ini sesuai dengan perkembangan zaman ke depan. Ya saya mengajarkan anak-anak jangan sampai kita terlambat. Jadi kita harus mencoba tantangan. Mau dan tidak mau, kita harus berkembang supaya kita tidak ketinggalan. Semua guru dapat di situ dengan apa itu jadwal tertentu. Semua kelas dapat. Karena kita baru satu. Jadi kita jadwalkan tiap hari kita mau pakai. Jadi eranya era modern, suka tidak suka, digitalisasi kita songsong. Dan kita SMP Negeri 6 siap, karena itu membuka cakrawala dunia lewat IFP, lewat pembelajaran digital di situ. Semuanya ada di situ, mau apa saja semua tinggal sentuh layar, semuanya muncul. Dan anak-anak itu sekarang maunya yang nyata, tidak dunia maya. Digitalisasi pembelajaran melalui program Hasil Terbaik Cepat PHTC yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu menjadi sebuah harapan untuk mengatasi masalah ketertinggalan di bidang pendidikan. PHTC mengusung tujuan mulia untuk melahirkan generasi muda cerdas, tidak gagap teknologi, sekaligus berkepribadian luhur. Langkah ini menjadi sebuah ikhtiar panjang dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia di masa mendatang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.